Dan bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak membutuhkannya? Motivasi eksternal, janji-janji kosong, atau pidato yang berlebihan untuk memiliki hari yang luar biasa. Anda hanya membutuhkan kejernihan mental, kejernihan batin, dan sebuah praktik. Pengingat harian tentang siapa diri Anda dan apa yang ingin Anda capai yang bisa Anda tangani. Ini bukan meditasi untuk membuat segala sesuatunya berjalan sempurna. Ini adalah panduan stoik untuk tetap berdiri tegak, apapun yang terjadi. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada menghindari kekacauan, tetapi pada menguasai pikiran Anda di tengahnya. Jadi, jika Anda menginginkan ketahanan, jika Anda menginginkan kebijaksanaan praktis, dengarkanlah. Lakukan ini setiap pagi dan mulailah hari Anda dengan kemampuan. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang berdampak besar. Segera berikan komentar dan tuliskan dengan penuh keyakinan ungkapan ini. Hari ini saya memilih untuk menjadi penguasa atas hari saya sendiri. Saya seorang yang tabah. Tuliskan, bukan hanya sebagai komentar, tetapi sebagai deklarasi. Karena dengan melakukan itu, Anda mengirimkan perintah langsung ke pikiran Anda. Anda sedang memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda untuk bertindak dengan jelas, dengan kekuatan, dan dengan tujuan. Jadikan ungkapan itu milik Anda setiap pagi. Tuliskan dan rasakan. Pertama, hidup bukanlah tentang memahami siapa dirimu, tetapi tentang memutuskan siapa dirimu nantinya. Kebanyakan orang hidup menunggu momen ajaib, saat pencerahan di mana mereka tiba-tiba menemukan jati diri. Namun kenyataannya berbeda. Kamu tidak di sini untuk menemukan dirimu, kamu di sini untuk menciptakan dirimu sendiri. Kamu bukan patung tersembunyi yang menunggu ditemukan di bawah lapisan marmer. Kamu adalah pemahat, pahat, dan marmer sekaligus. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap kebiasaan yang kamu ulangi, setiap keyakinan yang kamu pilih untuk diperkuat, semua itu membentuk siapa dirimu dan siapa dirimu nantinya. Rasanya nyaman untuk berpikir bahwa hanya ada satu versi otentik dirimu yang menunggu untuk ditemukan. Namun, gagasan itu justru melumpuhkanmu, membuatmu menunggu, ragu, dan menunda. Ketika kamu memahami bahwa kamu adalah penulis identitasmu, itulah kekuatan pribadimu. Kamu tidak perlu mencari tujuanmu di pelosok dunia, tetapi mendesainnya dari niat terdalammu. Apakah kamu ingin disiplin? Bertindaklah dengan disiplin. Apakah kamu ingin berani? Hadapi apa yang kamu takuti. Apakah kamu ingin bijaksana? Belajarlah dari setiap kesalahan. Beginilah cara kerja penciptaan diri. Itu tidak terjadi dengan pikiran yang baik, tetapi dengan tindakan yang konsisten. Banyak orang berharap memiliki motivasi, inspirasi, atau kejelasan, tetapi perjalanan tidak dimulai dari situ. Perjalanan dimulai dengan pertanyaan sederhana. Versi diri saya mana yang akan saya bangun hari ini? Pertanyaan itu, jika kamu ajukan setiap pagi, memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Tidak peduli masa lalumu, kegagalanmu, atau keadaanmu. Kamu bebas menciptakan dirimu kembali setiap hari. Itu adalah tanggung jawabmu dan sekaligus hak istimewamu terbesar. Menciptakan hidupmu membutuhkan keberanian, karena itu menyiratkan melepaskan peran sebagai korban. Berhenti menyalahkan dunia, keluarga, keberuntungan, masa kecil, atau pemerintah. Tidak ada penciptaan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada transformasi tanpa rasa tidak nyaman. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang sulit, setiap kali kamu memilih hal yang benar alih-alih mengambil jalan pintas, kamu sedang mengukir versi dirimu yang lebih kuat. Setiap kali kamu mengatakan tidak pada hal-hal yang melemahkan karaktermu dan ya pada apa yang memperkuat visimu, kamu membuktikan bahwa kamu adalah pihak yang bertanggung jawab. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Kamu tidak akan mencapainya dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah dirimu sendiri. Ubah dialog internalmu, ubah kebiasaanmu, ubah standarmu. Ini bukan tentang menunggu hari yang sempurna atau memiliki semua jawaban. Ini tentang mengambil tindakan bahkan dengan keraguan dan rasa takut. Identitas tidak ditemukan, melainkan dibentuk.
Kamu adalah apa yang kamu ulangi. Kamu adalah apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat. Kamu adalah hasil dari keputusan yang kamu buat setiap hari. Dan jika terkadang kamu gagal, itu tidak mencegah kelanjutan. Justru sebaliknya, setiap kegagalan memberimu kesempatan untuk menegaskan kembali siapa dirimu yang kamu pilih. Kegagalan tidak menentukan nilai dirimu, tetapi dapat memperkuat karaktermu jika kamu memutuskan untuk bangkit. Setiap kali kamu memilih untuk terus membangun, meski sulit, kamu sedang menggunakan kekuatanmu untuk penciptaan diri, dan itu lebih kuat daripada segala bakat atau kemampuan alami. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita merespons. Dan respons yang konstan, teguh, dan berorientasi pada nilai-nilai kita adalah ekspresi kebebasan kita yang sebenarnya. Jangan menunggu sampai kamu merasa terinspirasi. Jangan menunggu untuk menciptakan lingkungan yang sempurna. Kebajikan ditempa di masa kini dengan apa yang kamu miliki di tempatmu sekarang. Itulah fungsi seorang stoik. Bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, bukan menurut apa yang ingin dilakukan. Penciptaan diri membutuhkan kejelasan. Tanyakan pada dirimu sendiri, nilai-nilai apa yang ingin kamu jalani? Kualitas apa yang kamu kagumi pada orang lain yang belum kamu kembangkan dalam dirimu sendiri? Jawaban-jawaban itu adalah rencanamu, bukan untuk membangun topeng, tetapi untuk mewujudkan versi terbaik dari dirimu, yang sudah kamu duga tetapi belum sepenuhnya kamu ungkapkan. Semua pencapaian besar dimulai dari hal yang tak terlihat, dari keputusan diam-diam, dari saat kamu berkata, "Cukup, hari ini aku mulai melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda." Dan ketika kamu mengulangi keputusan itu hari demi hari, keajaiban sebenarnya mulai terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan motivasi eksternal karena hidupmu selaras dengan visimu. Kamu tidak lagi ragu akan siapa dirimu karena setiap tindakan mengingatkanmu akan hal itu. Kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain karena kamu terlalu sibuk menciptakan jalanmu sendiri. Kedua, 10% adalah apa yang terjadi, 90% adalah bagaimana Anda menghadapinya. Apa yang terjadi dalam hidup memiliki bobot yang jauh lebih kecil daripada bagaimana kamu menyikapinya. Kamu bisa melewati situasi yang sama dengan orang lain dan mengalami pengalaman yang sangat berbeda. Mengapa? Karena bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kamu bereaksi. Itulah perbedaan sebenarnya antara seseorang yang menjadi lebih kuat seiring kesulitan dan seseorang yang hancur karenanya. Acaranya sama, interpretasi dan jawabannya tidak. Dan disitulah kekuatan sejatimu dimulai. Pernahkah kamu mendengar frasa ini? Hidup ini 10% tentang apa yang terjadi padamu dan 90% tentang bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Namun, memahaminya secara intelektual tidak mengubah apapun. Menerapkannya mengubah segalanya. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, menerima kritik, mengalami pengkhianatan, atau menghadapi rintangan tak terduga. Namun, jika kamu bereaksi dari posisi yang terkendali secara internal, dengan tenang dan cerdas, peristiwa itu menjadi sebuah kesempatan. Sebaliknya, jika kamu bereaksi secara impulsif, dari kemarahan atau keputusasaan, kamu hanya akan memperparah kerusakan. Orang yang kuat secara emosional bukanlah mereka yang tidak merasakan, tetapi mereka yang tahu bagaimana memilih respons mereka. Mereka beristirahat, mengamati situasi, menarik napas, lalu bertindak dari posisi kekuasaan, bukan dari kelemahan. Itulah yang aku ingin kamu siarkan hari ini. Kamu bisa melatih dirimu agar hal-hal tidak mengendalikanmu, tetapi kamulah yang memutuskan makna dari apapun yang terjadi padamu. Ketika kamu memahami ini, kekacauan berhenti membuatmu takut dan masalah-masalah itu lenyap. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah hari ini akan hujan. Kamu tidak bisa menghentikan seseorang mengatakan hal negatif tentang dirimu. Kamu tidak bisa mencegah kesulitan muncul. Tetapi, kamu bisa memilih apakah kamu menjadi pahit, bereaksi dengan marah, berhenti, atau menggunakan semua itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Percayalah, ini adalah keahlian yang bisa dilatih. Awalnya sulit,
tetapi semakin sering kamu melakukannya, semakin alami jadinya. Hingga suatu hari, sesuatu yang dulu menghancurkanmu, sekarang justru memperkuatmu. Kebanyakan orang diperbudak oleh faktor eksternal. Jika semuanya berjalan lancar, mereka merasa baik-baik saja. Jika terjadi kesalahan, mereka tenggelam. Kedamaian mereka bergantung pada apa yang terjadi di luar. Tapi itu bukan kedamaian, itu ketergantungan. Kedamaian sejati adalah mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu memiliki kendali atas bagaimana hal itu memengaruhimu, dan itu membuatmu bebas. Karena ketika kamu menguasai responsmu, tidak ada yang bisa mengambil stabilitasmu. Dari stoikisme, kita belajar bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa, hanya opini kita tentang mereka. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf menulis, "Jika terasa sakit, itu karena kamu memutuskan untuk membiarkan rasa sakit itu terasa." Ini bukan ungkapan yang dingin atau tidak peka. Ini adalah undangan untuk bertanggung jawab atas reaksimu, untuk tidak memberikan kekuasaanmu kepada apa yang di luar dirimu. Aku ingin kamu memikirkan ini lain kali seseorang mengkritikmu, hidup menutup pintu bagimu, atau rencanamu gagal. Kamu bisa bereaksi dengan mengasihani diri sendiri, dengan kemarahan, atau dengan kekalahan. Atau kamu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Apa yang bisa situasi ini ajarkan tentang diri saya? Bagaimana saya bisa merespons dengan versi terbaik dari diri saya? Disitulah perubahan nyata terjadi. Disitulah kamu berhenti menjadi korban hidup dan menjadi arsiteknya. Dan hal terindahnya, kekuatan ini tersedia untukmu di setiap momen. Kamu tidak membutuhkan kehidupan baru atau mengharapkan keadaan berubah. Yang kamu butuhkan adalah mengubah cara kamu menghadapinya, karena transformasi sejati terjadi di dalam dirimu, bukan di luar. Jadi, lain kali kamu mengalami hari yang buruk, situasi yang sulit, atau ketidakadilan, ingat ini. Responsmu adalah segalanya. Kamu bisa bereaksi dengan drama atau dengan martabat, dengan kecemasan atau dengan penerimaan, dengan amarah atau dengan ketenangan. Pilihan itu ada di tanganmu dan hanya di tanganmu. Itulah bagian 90% yang menentukan hidupmu. Putuskan sekarang bahwa kamu tidak akan lagi dikendalikan oleh hal-hal di luar. Putuskan bahwa kedamaianmu, fokusmu, energimu, tidak berada di tangan siapapun selain dirimu. Kamu memilih bagaimana menjalani setiap momen, karena disitulah kunci kehidupan yang lebih penuh, seimbang, dan lebih bebas. Ketiga, rasa sakit menunjukkan bahwa kamu terluka, tetapi juga bahwa kamu masih hidup. Rasa sakit itu bukan musuhmu, itu sebuah pertanda. Ia memberitahumu bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu telah rusak, ada sesuatu yang membutuhkan perhatianmu. Tetapi ia juga memberitahumu sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa kamu masih hidup, kamu masih di sini. Meski terluka, kamu belum selesai. Rasa sakit itu bukan akhir dari kisahmu, ia adalah awal dari transformasimu. Dan hanya mereka yang belajar mendengarkan apa yang diajarkan rasa sakit, yang bisa tumbuh dengan sungguh-sungguh. Saat kamu merasakan sakit di tubuhmu, kamu tahu ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Begitu pula saat jiwamu terluka. Namun banyak yang melarikan diri dari rasa sakit, mengalihkan perhatian, menjadi mati rasa, mengubur semuanya di bawah 1000 alasan. Itu tidak berhasil karena rasa sakit yang diabaikan tidak menghilang, melainkan menjadi penderitaan yang berkepanjangan. Alih-alih, ketika kamu menghadapinya dengan berani, kamu menemukan bahwa rasa sakit bisa menjadi guru terbaikmu. Tidak seorang pun benar-benar tumbuh dewasa tanpa melalui rasa sakit, karena rasa sakit menghancurkan zona nyaman, ilusi, dan keamanan palsumu. Dan meski menyakitkan, perpisahan itu perlu. Itulah yang memaksamu untuk menatap wajahmu sendiri, untuk bangun, untuk berhenti hidup dalam keadaan tertidur. Ya, rasa sakit mengguncangmu, namun ia juga menunjukkan siapa dirimu saat segalanya hancur. Ia menghadapkanmu pada apa yang perlu disembuhkan, dan jika kamu berani mendengarkannya, ia akan memperkuatmu. Ada yang jatuh ke dalam peran korban. Mengapa ini terjadi padaku? Aku tidak pantas mendapat rasa sakit ini, segalanya menentangku.
Tapi itu tidak mengubah apapun. Sebaliknya, kamu bisa mengajukan pertanyaan yang jauh lebih ampuh. Apa yang sedang diajarkan rasa sakit ini padaku? Terkadang ia mengajarimu untuk melepaskan, terkadang untuk menetapkan batas, terkadang untuk kembali padamu, dan terkadang hanya mengajarimu bahwa kamu bisa menanggung lebih dari yang kamu kira. Rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangunmu kembali. Begitu kamu memahaminya, kamu berhenti takut padanya. Kamu berhenti melawannya. Kamu mengamatinya, kamu merasakannya, dan kamu bekerja dengan dirimu sendiri dari sana. Karena setiap bekas luka adalah sebuah pelajaran. Setiap tetes air mata adalah sebuah penyucian. Setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Sikap tabah tidak menyangkal rasa sakit, tetapi memberinya perspektif. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus ingat, rasa sakit adalah sesuatu yang dapat ditanggung, dan apa yang dapat ditanggung tidak patut ditakuti. Rasa sakit adalah bagian dari pengalaman manusia. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita dapat memutuskan apa yang akan kita lakukan dengannya. Dan itu membuat semua perbedaan. Ada sesuatu yang membebaskan dalam menerima rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan. Itu akan meringankan bebanmu karena kamu tidak perlu merasa selalu baik-baik saja. Itu memungkinkanmu menjadi manusia. Hal itu memungkinkanmu untuk belajar, berkembang, berbuat kesalahan, dan memulai kembali. Karena selama kamu masih merasakan sakit, itu artinya kamu masih berjuang, hatimu masih berdetak, bahwa masih ada harapan meski semuanya gelap. Jangan berpikir bahwa rasa sakit adalah tanda kelemahan. Banyak kali, itu justru pertanda bahwa kamu sedang membuat kemajuan, bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman, bahwa kamu sedang mematahkan pola lama. Tentu itu menyakitkan, tetapi kamu juga sedang berubah. Jadi, alih-alih bertanya bagaimana menghindari rasa sakit, tanyakan pada dirimu bagaimana menghadapinya dengan martabat, keberanian, dan kebijaksanaan. Setiap kali kamu mengatasi rasa sakit, kamu tidak hanya menjadi lebih sehat, tetapi juga lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu menemukan bagian-bagian dari dirimu yang sebelumnya tertidur. Kamu mengembangkan empati, kesabaran, pengertian. Kamu menjadi lebih nyata, lebih dalam, lebih kuat. Dan kekuatan itu tidak datang dari ketiadaan rasa sakit, tetapi karena telah melewatinya dan tetap berdiri. Hari ini saya mengajak kamu untuk melihat rasa sakit dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pesan. Bukan sebagai halangan, tetapi sebagai gerbang. Karena di balik setiap rasa sakit, ada versi dirimu yang lebih lengkap sedang menunggu untuk ditemukan, yang lebih kuat, lebih sadar, lebih hidup. Dan selama ada rasa sakit, disitulah ada kehidupan. Dan selama ada kehidupan, ada kemungkinan. Jadi ketika kamu merasakan sakit yang dalam yang sepertinya menimpa dirimu, jangan anggap itu sebagai akhir segalanya. Lihatlah itu sebagai tanda bahwa kamu masih memiliki sesuatu untuk diubah. Karena jika masih terasa sakit, berarti masih ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Keempat, kegagalan hanyalah langkah pertama menuju upaya yang lebih cerdas. Kegagalan bukan musuh, ia adalah guru. Dan semakin cepat kamu memahaminya, semakin cepat kamu akan berhenti takut padanya. Karena gagal bukan berarti kamu telah gagal sebagai pribadi. Itu artinya kamu sudah mencoba sesuatu, bahwa kamu memiliki keberanian untuk bertindak, dan sekarang kamu memiliki kesempatan unik untuk belajar apa yang hanya terungkap ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Setiap kali kamu jatuh, kamu tidak mundur. Kamu sedang menyempurnakan pendekatanmu. Kamu sedang menemukan cara untuk melakukannya dengan lebih baik. Semua pencapaian besar dalam sejarah dibangun di atas gunung kegagalan. Tidak ada orang bijak yang datang jauh tanpa tersandung terlebih dahulu. Perbedaannya bukan karena mereka tidak gagal, tetapi karena mereka memutuskan untuk terus bergerak maju. Mereka memutuskan untuk melihat setiap kesalahan sebagai alat, bukan vonis. Dan kamu juga bisa melakukannya. Kamu bisa melihat ke masa lalumu dan bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya pelajari dari ini? Pola apa yang harus saya perbaiki?
Bagaimana saya bisa menghadapi hal yang sama, tetapi sekarang dengan lebih jelas? Kegagalan adalah cara hidup memberitahumu. Ini bukan jalannya. Coba lagi dengan penyesuaian. Ini adalah sistem umpan balik, bukan pengakuan. Dan tanpa sistem itu, tidak ada pertumbuhan. Masalahnya, kita diajari merasa malu akan kegagalan, menyembunyikannya, merasa paling buruk karenanya. Tapi itu sebuah kesalahan. Kita harus menghormatinya karena disitulah ketahanan dibentuk, di mana karakter diuji, disitulah kebijaksanaan sejati ditempa. Banyak yang menyerah ketika mereka gagal. Mereka meninggalkan mimpi mereka, menurunkan standar mereka, meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan untuk mereka. Tapi itu bukan realisme, itu ketakutan yang terselubung. Dan rasa takut tidak diatasi dengan melarikan diri, melainkan dengan pemahaman. Memahami bahwa setiap kesalahan membawa benih perbaikan, bahwa setiap kejatuhan mengungkapkan apa yang masih harus kamu perkuat, sehingga setiap kali kamu salah, kamu memiliki lebih banyak informasi untuk berhasil di lain waktu. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan hasil, tetapi bagaimana kita menanggapi. Epictetus mengatakan bahwa segala sesuatu dengan sendirinya tidak membahayakan kita, tetapi opini kita tentang mereka. Dan jika kamu memutuskan bahwa kegagalan adalah akhir, kamu menyerahkan kekuasaanmu. Tetapi jika kamu memutuskan bahwa kegagalan hanyalah satu halaman lagi dalam buku evolusimu, maka kamu mendapatkan kembali kendali. Kamu memanfaatkan pengalaman itu untuk keuntunganmu. Tujuannya bukan untuk mengagungkan kegagalan, melainkan memahami tujuannya. Jika sesuatu tidak berhasil, itu karena kamu perlu melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Karena kamu perlu mempersiapkan diri lebih baik, karena kamu perlu menjadi lebih dewasa. Dan itu tidak apa-apa. Bahkan, itu perlu karena kesuksesan tanpa kegagalan itu rapuh, sedangkan kesuksesan yang dibangun di atas pembelajaran adalah teguh. Kamu terjatuh? Sempurna. Bangun, tinjau kembali apa yang terjadi, sesuaikan strategimu, tingkatkan keputusannya, perkuat pikiranmu. Tapi jangan terjebak di tanah meratap, karena itu tidak penting. Yang penting adalah berapa kali kamu bangkit setelah tersandung. Ini tentang apa yang kamu putuskan untuk lakukan selanjutnya. Setiap kejatuhan adalah undangan untuk kembali dengan lebih banyak kekuatan, fokus yang lebih besar, kebijaksanaan yang lebih besar. Ingat ini, kesalahan tidak membuatmu kurang berharga. Mereka membuatmu lebih utuh, lebih manusiawi. Mereka menghubungkanmu dengan kerendahan hati, ketekunan, dan pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya diperlukan untuk melangkah maju. Dan jika kamu memiliki keberanian untuk mengamatinya tanpa menghakimi, kamu akan menemukan di dalamnya kunci untuk tumbuh lebih cepat, lebih kuat, lebih sadar. Kegagalan bukan berarti tersesat. Itu berarti kamu sedang dalam perjalanan. Karena hanya mereka yang gagal yang benar-benar berani, yang mencoba, yang mengekspos diri mereka sendiri. Itu patut dipuji, itu berani. Jadi, jangan menghukum dirimu karena telah gagal. Beri selamat pada dirimu karena telah mencoba. Dan berjanjilah pada dirimu bahwa kamu akan mencoba lagi. Tetapi sekarang dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Kamu bukanlah kesalahanmu. Siapa dirimu adalah apa yang kamu lakukan dengan hal-hal itu. Dan jika kamu memutuskan untuk menggunakannya sebagai anak tangga alih-alih hambatan, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tidak masalah jika kamu gagal sekali, 5 kali, atau 50 kali. Setiap upaya adalah babak baru. Setiap langkah, meski canggung, mendekatkanmu. Dan suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan memahami bahwa tanpa hal-hal itu, kamu tidak akan pernah sampai sejauh ini. Kelima, betapapun kamu menyesalinya, masa lalu tidak dapat diubah, dan kekhawatiran tidak akan mengubah apa yang akan terjadi. Tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, menghidupkan kembali masa lalu, atau menyesalinya, itu tidak akan berubah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu hilangkan, apa yang tidak kamu manfaatkan, semuanya sudah berakhir sekarang. Dan terus mengulanginya dalam pikiran, tidak akan membatalkannya, tidak akan memperbaikinya, tidak akan menyembuhkannya. Itu hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran rasa bersalah,
nostalgia, atau frustrasi, dan itu merampas hal paling berharga yang kamu miliki. Masa kini. Percuma juga jika kamu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Berapa kali kamu hidup dalam skenario pikiranmu sendiri yang bahkan tidak sampai terjadi? Seberapa sering rasa takut akan apa yang akan terjadi melumpuhkanmu, mengalihkan perhatianmu, menjauhkanmu dari mimpimu. Kekhawatiran menciptakan masalah yang belum ada. Itu membuatmu menderita karena hipotesis, bukan fakta. Dan yang paling ironis, saat kamu mengkhawatirkan masa depan, kamu mengabaikan satu-satunya momen yang benar-benar penting. Saat ini, pikiran manusia itu kuat, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Dan salah satu jebakan paling umum adalah hidup di waktu yang salah. Beberapa terpaku pada hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Yang lain hidup dalam penderitaan akan hal-hal yang belum tiba. Hanya sedikit yang memiliki keberanian untuk mantap di masa kini. Karena ya, hadir sepenuhnya adalah sebuah tindakan keberanian. Ini tentang melihat kehidupan terus maju tanpa menghindar ke belakang atau ke depan. Saat kamu menyadari bahwa baik penyesalan maupun kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun, kamu mulai membebaskan dirimu. Kamu mulai memahami bahwa satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah bertindak hari ini. Kamu tidak dapat menghapus kesalahan, tetapi kamu dapat belajar darinya. Kamu tidak dapat menjamin masa depan, tetapi kamu dapat mempersiapkannya dengan bertanggung jawab. Dan hanya itulah yang kamu butuhkan. Bukan kesempurnaan, bukan kepastian, hanya kehadiran, hanya tindakan sadar di sini dan sekarang. Apa yang terjadi telah membentukmu, tetapi tidak mendefinisikanmu. Apa yang akan datang menantimu, tetapi tidak mengendalikanmu. Hanya kamu yang memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan momen ini. Kamu bisa menggunakannya untuk tumbuh, berkembang, mengoreksi, bersyukur. Atau kamu bisa menyia-nyiakannya, terjebak dalam apa yang sudah terjadi, atau apa yang mungkin tak pernah terjadi. Dan pilihan itu selalu ada di tanganmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membuang energi kita dengan fokus pada apa yang di luar kendali kita. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum tiba. Keduanya di luar kekuatanmu. Satu-satunya hal yang ada di tanganmu adalah sikapmu saat ini, pikiranmu sekarang, keputusanmu sekarang, tindakanmu sekarang. Marcus Aurelius menulis, "Jangan pernah biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya jika memang harus dengan alasan yang sama yang membantumu mengatasi keadaan saat ini. Dan itu membebaskan, karena artinya kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu tidak perlu memikul beban seluruh hidupmu sekaligus. Kamu hanya perlu menangani momen ini. Kamu hanya perlu membuat keputusan yang baik hari ini, lalu keputusan lain besok, dan seterusnya. Begitulah cara kehidupan yang damai dibuat. Bukan dari obsesi terhadap apa yang tidak bisa kamu kendalikan, tetapi dari komitmen pada apa yang bisa kamu lakukan. Setiap kali pikiranmu mencoba menarikmu kembali ke masa lalu, ingatkan ia bahwa itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah pembelajaran dan maju. Dan setiap kali ia membawamu ke masa depan dengan rasa takut, ingatkan ia bahwa kamu belum sampai di sana, bahwa kamu akan menyeberangi jembatan itu saat kamu tiba. Kekuatanmu ada di sini, dalam cara kamu berpikir, berbicara, bertindak, memutuskan, dan menanggapi apa yang ada di sekitarmu. Fokus sejati bukanlah sebuah teknik, melainkan sebuah filsafat. Ini tentang memutuskan di mana kamu akan tinggal, benar-benar di masa kini. Dan itu tidak mudah karena dunia mendorongmu untuk berlari, mengingat, takut. Tetapi semakin sering kamu melatih kehadiran ini, semakin kuat, tenang, jernih, dan bebas jadinya. Jadi, buatlah komitmen hari ini bersamamu, lepaskan masa lalu, berhenti menderita karena apa yang tak bisa lagi kau sentuh. Lepaskan masa depan, berhenti hidup dalam apa yang belum ada, dan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Sekalipun itu kecil, lakukan dengan sepenuh perhatianmu. Karena kedamaian yang kau cari tidak ditemukan di waktu lain, ia ada di sini. Dan semakin kamu hidup di dalamnya, hidupmu akan semakin otentik dan bebas. Keenam,
Jangan mencoba untuk mendominasi atau memiliki teman-teman dan anggota keluargamu. Ada jebakan halus dalam hubungan yang dekat. Kebutuhan untuk mengendalikan, menginginkan teman, anak, atau pasangan kita bertindak sesuai keyakinan kita. Kita melakukannya dengan niat terbaik, tentu saja, karena kita menyayangi mereka, ingin melindungi mereka, dan percaya kita tahu apa yang baik untuk mereka. Namun, yang sering tidak kita sadari adalah ketika kita mencoba membimbing mereka dengan paksa, memaksakan visi kita, sebenarnya kita justru menjauhkan mereka. Tidak ada yang mau merasa dikendalikan, bahkan oleh cinta sekalipun. Menginginkan yang terbaik untuk seseorang tidak memberi kita hak untuk memutuskan baginya. Kebebasan adalah lahan tempat hubungan sehat berkembang. Jika ada sesuatu dalam kasusmu, itu seharusnya atas kemauan sendiri, bukan karena tekanan. Jika dia mendengarkanmu, biarlah itu karena rasa hormat, bukan rasa takut. Dan jika dia mencintaimu, biarlah itu karena bagaimana kamu membuatnya merasa, bukan karena apa yang kamu tuntut darinya. Karena begitu kamu mencoba membentuk kehidupan orang lain agar sesuai dengan keinginanmu, kamu mulai menghancurkan ikatan yang menyatukan kalian. Banyak orang tua percaya karena mereka telah membesarkan anak-anak mereka, mereka berhak menentukan nasib mereka. Banyak pasangan salah mengartikan cinta dengan kepemilikan. Banyak persahabatan memburuk karena seseorang selalu ingin merasa benar. Tetapi ketika kamu benar-benar mencintai, kamu akan melepaskan. Cinta tanpa memiliki, tanpa syarat, tanpa arahan, karena kamu memahami bahwa setiap orang berada dalam prosesnya sendiri, dengan ritmenya sendiri, caranya sendiri. Dan satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menemani, bukan memeriksa. Belajar menghormati ruang emosional dan mental orang lain adalah salah satu bentuk tertinggi dari kematangan. Ini bukan soal ketidakpedulian, ini tentang rasa hormat, tentang kepercayaan bahwa yang lain juga tahu apa yang dia butuhkan, meski keputusannya bukan pilihanmu. Menerimanya karena, pada akhirnya, yang memperkuat hubungan bukanlah memaksakan visi, melainkan kehadiran dengan pemahaman. Stoikisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Hal di luar, termasuk keputusan orang lain, berada di luar kendali kita. Epictetus mengatakan kita harus membedakan antara apa yang bergantung pada kita dan apa yang tidak. Tindakan, pikiran, dan pilihan orang lain tidak bergantung padamu. Menerimanya bukan sikap pasrah, melainkan kebijaksanaan yang membebaskan orang lain dan sekaligus membebaskan dirimu. Saat kamu berhenti berusaha mengubah orang lain, sesuatu berubah dalam dirimu. Kamu menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih baik hati. Kamu berbicara bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk memahami. Kamu tidak lagi mendengarkan untuk sekadar merespons, tetapi untuk terhubung. Kamu tidak lagi memberi nasihat tanpa diminta, karena kamu tahu tidak semua orang siap mendengarkan, dan bahwa hal paling bijaksana seringkali adalah cukup menemani dalam diam. Kamu juga belajar melepaskan kebutuhan bahwa semuanya harus sesuai dengan apa yang menurutmu seharusnya terjadi, karena meski niatmu baik, sudut pandangmu hanyalah satu di antara banyak lainnya. Dunia ini tidak berputar di sekitar visimu, dan itu bagus karena keindahan terletak pada keberagaman jalan pertumbuhan manusia. Setiap orang berhak membuat kesalahan, belajar, bangkit, dan mencoba lagi. Hubungan yang sehat dibangun bukan atas dasar kontrol, tetapi atas kepercayaan. Percaya bahwa yang lain memiliki semua yang dibutuhkan untuk melangkah maju. Percaya bahwa kamu bisa mencintai tanpa memanipulasi. Percaya bahwa kamu tidak perlu selalu memiliki kata terakhir. Dan jika kamu berhasil mewujudkan jenis ikatan seperti ini dengan seseorang, kamu telah menemukan salah satu bentuk cinta paling murni. Berikan dukungan saat diminta. Dengarkan tanpa menghakimi. Rayakan tanpa bersaing. Berikan saran hanya jika ada kesempatan. Dan yang terpenting, hormati. Hormati keputusan yang tidak kamu mengerti. Hormati diamnya, hormati prosesnya, karena pada akhirnya satu-satunya hal yang bisa kamu berikan adalah kehadiranmu yang nyata. Sebuah kehadiran bebas dari penghakiman, paksaan, dan tuntutan.
Saat kamu berhenti mencoba memiliki orang lain, hubunganmu menjadi lebih ringan, murni, menjadi ruang kebebasan, bukan kewajiban. Dan dalam ruang itu, orang-orang tumbuh menjadi lebih dekat, merasa tenang bersamamu karena mereka tahu kamu tidak ada untuk mendominasi mereka. Kamu ada untuk menemani mereka. Dan pada akhirnya, itulah jenis hubungan yang kita semua inginkan. Tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut, tekanan, atau manipulasi. Sekadar ada, berbagi, terus berkembang, masing-masing dengan caranya sendiri, tetapi bersama-sama. Itulah kebebasan dalam cinta dan juga kekuatan terbesarnya. Ketujuh, jujur pada diri sendiri adalah dasar dari pertumbuhan. Kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu kenali dan pahami. Kamu tidak bisa berkembang jika terus berbohong pada dirimu sendiri. Kejujuran pada diri sendiri itu tidak nyaman. Ya, menyakitkan melihat ke dalam dan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak kamu lakukan dengan benar. Bahwa kamu sedang menyabotase dirimu sendiri, menunda hal yang penting, atau membenarkan hal yang tidak bisa dibenarkan. Namun, ketidaknyamanan itu diperlukan. Ini adalah gerbang menuju pertumbuhan sejati. Karena hanya ketika kamu berhenti bercerita pada dirimu sendiri, kamu bisa mulai menulis yang baru. Jujur pada diri sendiri bukan tentang menyalahkan diri, tetapi tentang bertanggung jawab. Bukan tentang berlarut dalam rasa bersalah, tetapi tentang menerangi kegelapan, membiarkan apa yang bersembunyi di balik alasan seperti, "Memang begitulah saya tidak punya waktu, saya memang tidak bisa berubah." Terlihat. Yang benar adalah kamu bisa berubah, tetapi kamu tidak ingin melalui ketidaknyamanan dalam mengenali apa yang perlu diubah. Dan disitulah kamu menghambat evolusimu. Lihatlah dirimu dengan kejelasan, tanpa filter. Tanyakan pada dirimu, apakah saya konsisten antara apa yang saya pikirkan, katakan, dan lakukan? Apakah saya bertindak jujur sesuai nilai-nilai saya, atau hanya berpura-pura untuk menyenangkan atau menghindari konflik? Apakah keputusan saya berasal dari kebenaran saya atau dari rasa takut? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menyakitkan, tetapi justru mereka yang membebaskanmu, karena kebenaran tidak selalu cantik, tetapi selalu berkuasa. Begitu kamu melihatnya, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak bisa menjadi kuat jika menolak melihat kelemahanmu. Kamu tidak mungkin bijaksana jika tidak menyadari ketidaktahuanmu. Kamu tidak bisa berdamai jika sedang berperang dengan dirimu sendiri. Kejujuran diri menuntut keberanian untuk melihat diri sendiri tanpa hiasan, tanpa penipuan diri, tanpa penyamaran sebagai korban. Dan ketika kamu melakukannya, sesuatu berubah. Kamu mulai membuat keputusan yang berbeda, mulai hidup dengan lebih bermakna. Karena kamu sudah tidak lagi sekadar bereaksi, kamu memilih dari kebenaranmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati diri sendiri selalu, seperti penjaga batin yang mengawasi pikiran dan tindakan kita. Seneca berkata, hidup tanpa direnungkan tidak layak dijalani. Karena hidup dalam mode otomatis, tanpa memeriksa diri, tanpa mempertanyakan diri, hanyalah sekadar eksis. Keinginan saja tidak cukup untuk memperbaiki. Kamu harus memiliki keberanian untuk melihat di mana letak kegagalanmu. Dan nilai itu hanya berasal dari kejujuran pada diri sendiri. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk mendengarkan bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri? Perhatikan apakah kamu membenarkan dirimu dengan menyalahkan orang lain, atau mengulang-ulang bahwa kamu tidak bisa, tidak berharga, tidak pantas. Suara batin yang kamu toleransi setiap hari itulah yang membentukmu. Dan hanya ketika kamu menghadapinya, kamu bisa mengubahnya. Kamu tidak perlu orang lain memberitahumu bahwa kamu perlu meningkatkan diri. Kamu sudah tahu itu. Kamu hanya perlu berhenti mengabaikannya. Kejujuran diri bukanlah tindakan satu kali, melainkan kebiasaan sehari-hari. Ini tentang bertemu dengan dirimu setiap malam di depan cermin dan bertanya dengan berani, hari ini, apakah saya hidup seperti orang yang ingin saya jadikan? Terkadang jawabannya tidak. Dan itu tidak apa-apa, karena setiap ketidakjujuran adalah kesempatan untuk mengubahnya menjadi ya besok.
Yang tidak baik adalah berbohong pada diri sendiri dengan mengatakan semuanya baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Kamu tidak bisa bergerak maju jika titik awalmu salah. Kamu tidak bisa sembuh jika bahkan tidak mengenali lukanya. Pertumbuhan dimulai ketika kamu berhenti menutupi kebenaran, ketika kamu mengakui bahwa kamu sedang bermalas-malasan, melarikan diri, memilih jalan yang mudah. Dan itu tidak membuatmu kurang berharga. Itu justru membuatmu manusiawi, tetapi itu juga memberimu kesempatan untuk bertindak berbeda. Mulailah menulis hidupmu dari kenyataan, bukan dari yang diidealkan, bukan dari apa yang orang lain harapkan, tetapi dari apa yang jauh di lubuk hatimu kamu tahu perlu dikerjakan. Dan jika kamu tidak berada di tempat yang kamu harapkan sekarang, bangunlah dari kebenaran itu. Karena apakah kamu bersedia menghadapi kekurangan, kontradiksi, dan penipuan dirimu? Karena hanya dengan cara itulah sesuatu yang berharga bisa dibangun. Dan ya, jujur pada dirimu sendiri itu menyakitkan, tetapi juga menyembuhkan. Karena dengan setiap kebenaran yang kamu terima, kamu menjadi lebih bebas, lebih otentik, lebih kuat. Jadi jangan lari dari apa yang kamu lihat saat menatap dirimu sendiri dalam diam. Terimalah pandangan alami itu, karena hanya saat kamu benar-benar menerima, kamu bisa mengubah diri. Kedelapan, diri Anda di masa depan akan berterima kasih atas apa yang Anda lakukan sekarang. Tidak seorang pun akan bertepuk tangan untukmu ketika kamu lelah, tapi memutuskan bangun dan berusaha memperbaiki diri. Tidak seorang pun akan mengucapkan selamat kepadamu ketika kamu menolak pergi ke sebuah acara untuk membaca, belajar, atau merawat tubuhmu. Tidak ada yang akan merayakanmu ketika kamu menetapkan batasan, menjauhi apa yang menyakitimu, atau mulai membangun kehidupan yang lebih konsisten dengan nilai-nilaimu, karena pertumbuhan sejati seringkali tidak memiliki penonton. Namun, suatu hari nanti, dalam keheningan, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karenanya. Dan itu akan bernilai lebih dari 1000 tepuk tangan. Versi dirimu yang terbangun 5 tahun dari sekarang akan menatapmu dan berkata, "Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih telah melakukan hal yang sulit. Terima kasih telah mengatakan tidak ketika lebih mudah mengatakan ya. Terima kasih telah menjaga tubuhmu, ingatanmu, keputusanmu. Terima kasih karena tidak mencari validasi di setiap langkah, karena mempercayaimu saat tidak ada orang lain yang mempercayaimu. Karena semua yang kamu bangun hari ini, meski mungkin tampak tak terlihat, akan menjadi landasan kesejahteraan masa depanmu." Terlalu sering kita menunda apa yang kita tahu harus dilakukan, karena kita menunggu persetujuan, karena tidak ada yang melihat, karena tidak ada yang menyemangati, karena tidak ada yang mengenali. Tapi itu justru menunjukkan bahwa kita belum memahami untuk siapa kita melakukan ini. Ini bukan untuk Instagram, bukan untuk mengesankan teman, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ini untukmu, untuk dirimu di masa depan. Orang yang akan bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bebas. Karena hari ini kamu memutuskan untuk disiplin, bertanggung jawab, dan berani. Lakukan itu untuk versi dirimu yang belum kamu kenal. Orang yang tidak perlu mengemis cinta karena cintanya sudah cukup dikenal. Yang tidak bergantung pada pendapat orang lain karena dia membangun kriteria sendiri. Yang akan bercermin dan, alih-alih menyesal, akan tersenyum dengan damai. Itulah karunia sejati dari upaya. Bukan pengakuan dari luar, tetapi kedamaian batin, ketenangan, karena mengetahui kamu melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihat. Jadi, itu tidak berarti kamu harus sempurna. Itu berarti setiap hari kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki. Bahwa kamu menepati janjimu pada dirimu sendiri, bahwa kamu mengerti jalan ini adalah milikmu. Jika kamu menunggu orang lain mengenalimu, kamu mungkin akan frustrasi. Tetapi jika kamu memahami bahwa dirimu sendiri adalah hadiah terbesar, kamu akan menemukan motivasi yang tidak memudar seiring waktu, yang tidak terpengaruh oleh kritik atau pujian. Itulah motivasi yang kuat, nyata, tak butuh saksi. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan, bukan dengan ketenaran. Marcus Aurelius menulis, "Cara terbaik membalas dendam pada musuh adalah dengan tidak menjadi seperti dia. Dan itu juga berlaku untuk ego.
Cara terbaik mengatasi kebutuhan akan validasi adalah dengan tidak lagi bekerja untuk mendapatkannya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan karena itu benar, bukan karena ada yang akan mengenalimu. Itulah kekuatan sejati di dalam. Tanyakan pada dirimu hari ini, keputusan apa yang bisa saya ambil sekarang yang akan membuatku bangga dalam 5 tahun ke depan? Pengorbanan sesaat apa yang akan memberiku kebebasan besok? Karena itulah arti kedewasaan. Memilih manfaat jangka panjang di atas kepuasan instan, bukan karena mudah, tetapi karena kamu tahu itu sepadan. Dan ketika kamu hidup seperti itu, hidupmu menjadi sebuah mahakarya, bukan sekadar pertunjukan untuk orang lain. Akan ada hari-hari ketika kamu ragu, merasa usahamu tidak sepadan, ingin menyerah karena tidak ada yang berubah secara instan. Tapi bertahanlah. Karena meski kamu tidak melihat buahnya hari ini, kamu sedang menabur benihnya. Dan ketika mereka mulai bertunas, kamu akan mengerti bahwa semua keheningan, semua pekerjaan tak terlihat, semua komitmen padamu itu adalah investasi terbaik dalam hidupmu. Kamu tidak butuh tepuk tangan hari ini. Kamu butuh rasa syukur besok. Dan rasa syukur itu tidak akan datang dari orang lain, tetapi dari dirimu sendiri. Dari dirimu di masa depan yang akan menyadari, terima kasih atas kedisiplinanmu hari ini, sehingga sekarang aku bisa hidup lebih damai, dengan lebih banyak kekuatan, dengan lebih banyak makna. Jadi jangan berhenti, jangan sampai teralihkan, jangan meremehkan nilai dari sedikit perhatian pada dirimu sendiri. Lakukanlah untuk dirimu, untuk kamu yang suatu hari nanti akan menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu sepadan. Dan saat itu, kamu akan langsung mengerti bahwa yang kamu butuhkan bukanlah pengakuan, melainkan komitmen. Dan kamu telah mendapatkannya. Itu mengubah segalanya. Kesembilan, jika kamu tidak puas dengan situasimu, lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Kamu tidak terikat hanya pada satu tempat. Jika kamu tidak menyukai hidupmu yang sekarang, bergeraklah. Jika sesuatu tidak beres, perbaiki. Jika kamu tahu kamu pantas mendapatkan lebih, lakukan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak terikat pada lantai. Kamu bukanlah pohon. Kamu masih hidup, kamu bebas, dan setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Tetapi untuk itu, kamu hanya membutuhkan satu hal, keputusan. Dan keputusan dimulai saat kamu berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Ada orang yang menghabiskan bertahun-tahun terjebak dalam situasi yang mereka benci. Pekerjaan yang menghancurkan, hubungan yang memusnahkan, rutinitas yang mencekik. Namun mereka tidak bergerak. Mereka memenuhi diri dengan alasan, bukan aku tidak bisa, hanya tidak semudah itu. Sudah sangat terlambat. Namun kenyataannya berbeda. Ini bukan kurangnya kemungkinan, ini adalah kurangnya tekad. Karena perubahan itu menakutkan, karena pindah melibatkan tanggung jawab. Karena mengambil kendali berarti kamu tidak bisa menyalahkan siapapun lagi. Tetapi jika kamu menunggu dunia berubah agar merasa lebih baik, kamu akan menunggu seumur hidup. Perubahan tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari dalam, dari sebuah keputusan, dari suara senyap yang berkata, aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku pantas mendapatkan lebih. Dan kamu tidak perlu memiliki segalanya terpecahkan sejak awal. Kamu hanya perlu memulai, meski dengan langkah kecil, meski belum memiliki kejelasan sepenuhnya. Karena bergerak, meski hanya sedikit, sudah membawamu keluar dari tempat di mana kamu sebelumnya tersendat. Ini bukan tentang mengambil lompatan raksasa. Ini tentang memiliki keberanian untuk bergerak 1 sentimeter setiap hari. Mempertanyakan apa yang kamu anggap sudah pasti, bertanya pada diri sendiri, apakah yang kulakukan ini membawaku lebih dekat atau lebih jauh dari kehidupan yang kuinginkan? Dan jika kamu tidak menyukai jawabannya, maka sudah saatnya untuk berubah, mengubah kebiasaan, lingkungan, pikiran, keputusan, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Dan respons itulah yang menentukan takdirmu. Epictetus menyatakan dengan jelas, bukan keadaan yang membahayakan kita,
tetapi bagaimana kita menafsirkan dan bereaksi terhadap mereka. Jadi, jika kamu tidak menyukai sesuatu, jangan menerimanya sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Kamu harus menghadapinya, mendesain ulang, bertindak dari kekuasaanmu sendiri, bukan dari pengunduran diri. Hidup dengan mode autopilot itu mudah. Bagian yang sulit adalah berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah jalan itu masuk akal bagimu? Sangat mudah mengikuti apa yang sudah dikenal. Bagian tersulitnya adalah mengambil risiko untuk apa yang benar-benar kamu inginkan. Tapi disitulah pertumbuhan bersemayam. Dalam ketidaknyamanan, ketidakpastian, di tempat itu, meski kamu tidak memiliki jaminan sukses, kamu yakin bahwa tetap di tempat yang sama seperti sekarat saat masih hidup. Saat kamu menyadari bahwa kamu memegang kendali atas perubahan, kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain. Kamu tidak lagi mengharapkan situasi membaik dengan sendirinya. Kamu membuat keputusan, mengambil risiko, bertindak. Dan setiap kali kamu memilih untuk bergerak, kamu memperkuat identitasmu. Karena kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bukan korban kehidupan, melainkan penciptanya. Tidak ada seorang pun mencapai tempat yang mereka impikan dengan hanya berdiam di tempat. Tidak ada seorang pun mencapai kehidupan yang memuaskan dengan berpegang pada apa yang sedang memadamkannya. Dan jika kamu merasa tidak nyaman hari ini, tidak termotivasi, frustrasi, mungkin itu bukan pertanda bahwa kamu sedang gagal. Terkadang itu justru tanda bahwa kamu perlu bergerak, bahwa saatnya berubah. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu hanya perlu mulai mengajukan pertanyaan yang tepat. Apa yang benar-benar saya inginkan? Apa yang menghalangi saya? Perubahan apa yang bisa saya buat hari ini, sekalipun minimal? Dan disitulah semuanya dimulai. Karena setiap perubahan kecil yang berkelanjutan dari waktu ke waktu memiliki kekuatan yang sangat besar. Jangan meremehkan nilai dari satu keputusan teguh tunggal. Jadi, jika kamu tidak menyukai hidupmu, jangan menunggu lebih lama. Jangan mencari alasan. Jangan salahkan masa lalu, lingkunganmu, atau siapapun. Kamu bukan pohon. Kamu tidak terikat ke tanah. Kamu adalah manusia bebas dengan kemampuan berpikir, memutuskan, dan bertindak. Dan pada saat kamu menerima kebenaran itu, segalanya berubah. Karena kamu memahami bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang tertulis, melainkan sesuatu yang kamu tulis dengan setiap langkah yang kamu putuskan untuk ambil hari ini. Kesepuluh, jika hal itu membuatmu cemas, itu pertanda kamu keluar dari zona nyaman. Jika kamu merasa gugup, jika suaramu bergetar, jika kamu ragu sebelum mengambil langkah, itu karena kamu berada di tempat yang seharusnya, menghadapi momen yang dapat mengubah hidupmu. Dan tentu saja itu menakutkan, karena segala hal yang berharga terasa tidak nyaman pada awalnya. Rasa takut bukan pertanda bahwa kamu harus berhenti. Itu adalah tanda bahwa kamu melangkah keluar dari zona nyaman. Dan disitulah tempat pertumbuhan dimulai. Kita diajari bahwa rasa takut adalah hal buruk. Bahwa jika sesuatu membuat kita gugup, mungkin itu bukan saatnya, mungkin kita belum siap. Tapi itu tidak benar. Rasa takut justru berarti kamu akan melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa menghancurkan pola lama, menantang identitasmu saat ini, mengganggu egomu. Itulah mengapa kamu gemetar, membeku, karena kamu meninggalkan zona aman. Jadi, itu bukan kelemahan, itu adalah evolusi. Ada orang yang menghabiskan hidupnya menghindari gemetar di dada, rasa sesak di tenggorokan, keringat di tangan. Dan dengan menghindarinya, mereka juga mencegah diri mereka mewujudkan potensinya. Mereka tetap dalam hubungan yang nyaman, tugas yang sudah dikuasai, rutinitas yang tidak menuntut hal baru. Namun, yang tidak mereka pahami adalah ketenangan yang mereka cari di luar, justru mencuri api yang bisa menyala di dalam. Karena tumbuh tidaklah santai. Tumbuh membakar, membentuk, menggoyang. Jika kamu mulai takut, bertanya-tanya, bagaimana jika saya salah? Itu pertanda baik. Itu berarti kamu peduli, berarti kamu akan melewati penghalang mental. Dan satu-satunya hal yang diminta darimu sekarang adalah tidak melarikan diri, tetapi tetap tinggal, menghadapinya. Karena di sisi lain tidak hanya ada tujuan,
tetapi juga versi dirimu yang belum kamu kenal, yang lebih kuat, lebih berani, lebih nyata. Stoikisme mengingatkan kita bahwa apa yang kita takuti seringkali adalah ilusi. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu yang membuat kita takut, tetapi pendapat kita tentang mereka. Rasa takut yang kamu rasakan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari makna yang kamu berikan. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku dihakimi? Bagaimana jika aku kalah? Namun, kamu mungkin juga bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika aku belajar? Bagaimana jika aku berhasil? Bagaimana jika aku menemukan bahwa aku lebih mampu daripada yang kuduga? Orang yang tidak memiliki rasa takut bukanlah orang yang pemberani, melainkan orang yang memutuskan untuk melanjutkan meski takut. Setiap kali kamu merasa gugup sebelum melakukan sesuatu yang baru, ingat itu. Ini adalah bagian dari prosesnya. Kamu tidak rusak, tidak lemah. Kamu sedang tumbuh, melakukan hal yang banyak orang tidak berani lakukan. Dan setiap langkah yang kamu berikan dari ketidaknyamanan itu akan membawamu ke wilayah baru yang sebelumnya hanya kamu bayangkan. Jangan bersembunyi di balik kesempurnaan. Jangan menunggu sampai kamu 100% siap, karena jika demikian, kamu tidak akan pernah memulainya. Mulailah dengan takut, ragu, gugup, tetapi mulailah. Latihan akan memberimu kekuatan, pengalaman akan memberi kepercayaan diri, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada keberanian untuk pertama kali melampaui batas kenyamanan. Presentasi itu, percakapan canggung itu, lompatan keyakinan itu, kebiasaan baru itu. Jika itu membuatmu gugup, mungkin itulah alasannya. Itu adalah jiwamu yang memberitahumu bahwa di sana ada sesuatu yang berharga bagimu, sesuatu yang tidak akan kau raih dari sofa, dari keheningan pasif, tetapi dari tindakan, komitmen, dan keberanian untuk merasakan takut dan tetap melakukannya. Apakah kamu ingin berkembang? Maka terimalah bahwa akan ada rasa tidak nyaman, akan ada saat-saat ketika kamu merasa tidak mampu. Dan disitulah kamu harus memilih. Apakah aku berhenti atau aku melanjutkan? Karena tidak ada seorang pun mencapai sesuatu yang hebat tanpa melewati terowongan ketakutan. Tidak ada seorang pun melampaui batas kemampuannya dari kepastian. Mereka melakukannya dari keraguan, di mana mereka menemukan kekuatan mereka. Jadi lain kali jika kamu merasa gugup, tersenyumlah. Ini adalah cara tubuhmu mempersiapkanmu. Ini adalah pikiranmu yang memperingatkanmu bahwa kamu sedang menyeberangi ambang. Jangan menyerah. Ambil langkah itu. Yakinlah bahwa gemetar itu akan berlalu. Dan di sisi lain, tidak hanya akan ada hasil yang kamu inginkan, tetapi juga dirimu yang belum kamu kenal. Dan percayalah, itulah pencapaian terbesar dari semuanya. Ke-11, kebahagiaan tidak ditemukan dengan kembali ke tempat kamu meninggalkannya. Berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang sama di mana kamu kehilangannya. Jangan bersikeras pada apa yang sudah kamu ketahui ternyata bukan untukmu. Jangan mencoba mengulang kembali apa yang membuatmu hancur, atau berusaha mendapatkan kembali sesuatu yang pernah merampas kedamaianmu. Terkadang, ini bukan tentang berjuang lebih keras, tetapi tentang memiliki keberanian untuk melepaskan. Karena terus kembali ke titik yang sama, menunggu hasil yang berbeda, bukanlah ketekunan. Itu adalah penipuan diri sendiri. Berapa kali kamu kembali ke hubungan, rutinitas, atau kebiasaan yang menguras energimu, mematikan semangatmu, menjauhkanmu dari dirimu sendiri? Karena ada sebagian dirimu yang percaya bahwa kali ini akan berbeda, bahwa jika kamu mengubah sesuatu, berusaha lebih keras, memberikan sedikit lebih banyak, maka apa yang dulu menyakitkan akan sembuh. Namun kenyataannya, ada tempat, orang, dan keputusan yang sudah mencapai batas waktunya. Dan tidak menyadarinya hanya akan memperpanjang penderitaanmu. Kamu tidak bisa sembuh di lingkungan yang sama yang membuatmu sakit. Kamu tidak bisa menemukan kedamaian di tempat di mana kamu selalu berperang dengan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam pelukan seseorang yang hanya tahu cara membingungkanmu. Terkadang, hal yang paling sehat adalah berhenti berjuang dan menarik diri. Ini bukan tentang kalah, melainkan membebaskan diri.
Ini bukan tentang menunggu, melainkan bergerak maju tanpa melihat ke belakang. Kebahagiaan bukanlah sebuah tempat untuk kembali. Ia adalah jalan baru yang kamu pilih untuk digambar, meski itu membuatmu takut. Ia adalah membangun sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah kamu pelajari, bukan terus mencoba dengan apa yang sudah merugikanmu. Ini bukan tentang menyangkal apa yang hidup, tetapi memahami bahwa mengulangi siklus yang sama tidak akan membawamu ke tempat yang berbeda, bahwa terus mencari kehidupan di tempat di mana segala sesuatu mati adalah bentuk lambat dari menghilang dari dalam. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak berpegang pada apa yang tidak kita butuhkan, pada apa yang tidak berada dalam kendali kita. Dan terkadang, hal tersulit untuk dilepaskan bukanlah orang lain, tetapi ilusi yang kita ciptakan tentang bagaimana seharusnya mereka. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kamu harus mencintai apa yang terjadi, bukan apa yang kamu harapkan telah terjadi. Menerima apa yang telah menjadi bagian dari sejarahmu, dan bukan bagaimana kamu berharap takdirmu menjadi, adalah kematangan emosional. Karena hanya dengan menerima masa lalu, kamu bisa membangun masa depan yang berbeda. Jujurlah, lihat di mana kamu kehilangan kedamaian, sukacita, fokusmu, dan jangan kembali ke sana. Jangan menaruh harapanmu pada apa yang sudah berulang kali mengecewakanmu. Ubah adegan, pola pikir, arah. Karena jika kamu terus menempuh jalan yang sama, kamu akan berakhir di tempat yang sama, dan kamu sudah tahu bagaimana rasanya tempat itu. Kamu tahu itu tidak akan memberimu apa yang kamu butuhkan. Carilah lingkungan baru, cara berpikir baru, kebiasaan baru. Kelilingi dirimu dengan hal-hal yang membangkitkan semangatmu, bukan yang membuatmu kelelahan. Lebih banyak dengarkan intuisi, tubuh, dan keheninganmu. Dan percayalah bahwa kesejahteraan yang kamu cari bukan pada apa yang sudah kamu ketahui, tetapi pada apa yang masih kamu temukan. Memutus siklus tidak mudah, mengambil arah baru tidak nyaman. Tapi disitulah transformasi sejati dimulai. Kamu tidak berkewajiban untuk melanjutkan pilihan masa lalumu. Kamu bisa berubah. Kamu bisa mengatakan, ini tidak lagi cocok untukku. Kamu bisa menutup pintu itu dengan martabat dan memulai babak berikutnya dengan kesadaran. Bukan karena kesombongan, tetapi karena mencintai diri sendiri. Bukan karena dendam, tetapi karena kejelasan. Karena kamu berhak mendapatkan kehidupan di mana kedamaianmu tidak terganggu, di mana kebahagiaanmu tidak bergantung pada menghidupkan kembali luka masa lalu. Ingat ini setiap kali kamu tergoda untuk kembali pada apa yang sudah dikenal. Jika kamu harus mengemis untuk cinta, hormat, atau ketenangan, itu bukan urusanmu. Jika kamu kehilangan jati dirimu demi menyesuaikan diri, itu bukan jalanmu. Dan jika setiap langkah mundur membuatmu semakin kecil, maka kemajuan sejati adalah maju, meski kamu belum tahu pasti tujuanmu. Lebih baik melanjutkan dengan ketidakpastian yang meninggalkan ruang untukmu, daripada kepastian yang telah menyakitimu. Hari ini adalah hari yang baik untuk membuat keputusan berbeda, untuk berhenti mencari di luar apa yang hanya akan kamu temukan di dalam, untuk meninggalkan idealisasi masa lalu dan mulai menciptakan masa kini yang lebih sesuai dengan siapa dirimu. Karena hanya ketika kamu berhenti mencari kebahagiaan di tempat kamu kehilangannya, kemungkinan nyata untuk menemukannya mulai muncul. Dan kali ini, dengan cara yang tidak akan menyakitkan. Ke-12, kemarahan, jika tidak dikendalikan, bisa menimbulkan kerusakan lebih besar daripada yang memicunya. Hati-hati dengan amarah, bukan karena ia buruk dengan sendirinya, tetapi karena jika kamu tidak mengendalikannya, ia akan mengendalikanmu. Kemarahan tidak membuatmu kuat, ia membuatmu menjadi budak dari dorongan hatimu. Ia membuatmu mengatakan apa yang tidak ingin kamu katakan, menghancurkan apa yang paling kamu sukai, merobohkan apa yang telah bertahun-tahun kamu bangun dalam hitungan detik. Ia adalah api batin yang, jika dibiarkan tanpa kendali, pada akhirnya akan membakar habis segalanya, dan hampir selalu dimulai dari dirimu sendiri. Ada orang yang percaya bahwa mengekspresikan amarah adalah membebaskan, bahwa berteriak adalah menunjukkan kekuatan, bahwa bereaksi dengan marah adalah bentuk kemenangan. Tapi satu-satunya hal yang mereka tunjukkan adalah kurangnya kendali.
Kemarahan yang tak terkendali tidak menyelesaikan konflik. Ia memperburuknya. Ia tidak memberikan rasa hormat. Ia menghapusnya. Ia tidak meredakan ketegangan. Ia memperbanyaknya. Karena setelah ledakan, datanglah penyesalan. Kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Tatapan yang terluka yang tak bisa dihapus. Luka yang tidak sembuh hanya dengan ucapan maaf. Mengendalikan kemarahan bukan tentang menekannya, tetapi tentang belajar mengelolanya. Mengelolanya berarti mengetahui ketika ada sesuatu yang mengganggumu, tetapi tidak membiarkannya menyeretmu. Ini tentang menjaga jarak emosional, memberi diri beberapa detik untuk bernapas sebelum bereaksi, karena setiap saat kamu memilih untuk tidak merespons dengan amarah, kamu menang. Kamu membuktikan bahwa kamulah yang memutuskan, bukan emosimu. Dan itulah kekuatan, itulah kedewasaan, itulah kekuasaan sejati. Lain kali kamu merasa darahmu mendidih, jangan bertindak segera. Berhenti, tarik napas, lihat situasi dari sudut pandang luar. Tanyakan pada dirimu, apakah ini pantas menghancurkan kedamaianku? Apakah ini sepadan dengan kehilangan kendali? Dan jika jawabannya tidak, maka pilihlah untuk tetap tenang. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kecerdasan. Karena ketika kamu tetap tenang, kamu tetap mengendalikan situasi. Dan siapapun yang mempertahankan kendali, memiliki kekuatan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain, tetapi bagaimana kita merespons. Marcus Aurelius menulis, balas dendam terbaik adalah tidak menyerupai orang yang menyakiti kita. Jangan biarkan kemarahan orang lain membuatmu menjadi seseorang yang tidak ingin kamu jadikan. Jangan biarkan situasi eksternal menentukan perilaku internalmu. Kamu tidak wajib bereaksi dengan marah hanya karena sesuatu membuatmu frustrasi. Kamu bisa mengamati, memahami, dan memutuskan dengan kejelasan. Itulah pengendalian diri. Ini bukan tentang mengabaikan apa yang mengganggumu, tetapi tentang menjawab dengan sadar. Kemarahan bisa menjadi sinyal yang berguna, tetapi hanya jika kamu tahu cara membacanya. Ia memberitahumu bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa ada batas yang dilanggar, ketidakadilan yang dirasakan, kebutuhan yang belum terpenuhi. Tapi jika kamu bereaksi dengan berteriak, kamu kehilangan kesempatan untuk memahami. Dan tanpa pemahaman, tidak ada solusi, hanya pengulangan siklus destruktif yang sama. Berlatihlah untuk berhenti sejenak. Belajar bernapas ketika segalanya terasa lepas dari genggaman. Bernapas adalah jangkar untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Jangan menjawab saat emosi memuncak. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Berjalanlah beberapa menit. Renungkan. Gunakan alat apapun yang membantumu kembali ke pusat dirimu sebelum membuka mulut. Karena kata yang diucapkan dalam kemarahan bisa melukai lebih dari 1000 pukulan. Dan renungkan apa yang tersembunyi di balik kemarahanmu. Seringkali, pemicu sesaat bukanlah penyebab sebenarnya, melainkan luka masa lalu yang belum terselesaikan, frustrasi yang terakumulasi, rasa rendah diri, harapan yang tidak terpenuhi. Ketika kamu mengenali dirimu sendiri, kamu akan mengerti. Dan ketika kamu mengerti, kamu bisa memilih dengan lebih baik. Jangan biarkan riwayat emosionalmu mengendalikanmu. Pegang tangannya, tatap matanya lurus, dan mulailah mengubahnya. Ketenangan bukan berarti ketidakpedulian. Ia berarti kekuasaan. Ia berarti kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak mau mengorbankannya untuk sesaat kehilangan kendali. Ia berarti kamu sedang membangun kehidupan di mana kedamaian batin tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan di dunia yang penuh reaksi impulsif, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Ke-13, berperilakulah seolah-olah kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Bertindak seolah-olah mustahil untuk gagal, seolah-olah setiap langkah yang kamu ambil memiliki makna. Seolah-olah semua yang kamu lakukan sudah selaras dengan hasil yang kamu harapkan. Karena ketika kamu bergerak dari kepastian, bukan keraguan, segalanya berubah. Ini bukan tentang mengabaikan risiko, melainkan mempercayai dirimu sendiri di atas mereka.
mempercayai sebuah visi dengan keyakinan yang tidak takut pada ketidakpastian. Kebanyakan orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena bahkan tidak benar-benar berusaha. Mereka memasuki pertempuran dengan pikiran yang sudah siap menyerah, dengan hati yang hancur, dengan keraguan sebagai teman setia. Dan keraguan itu terlihat. Ia meresap ke dalam tindakan, kata-kata, energimu. Namun, ketika kamu memutuskan untuk bertindak dengan tekad penuh, seolah-olah kesuksesan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, sesuatu yang berbeda diaktifkan dalam dirimu. Keputusanmu menjadi lebih mantap, suaramu lebih jernih, langkahmu lebih pasti. Ini bukan tentang arogan, ini tentang mewujudkan keyakinan, tentang berhenti meminta izin untuk melangkah maju, berhenti membenarkan mimpimu. Karena jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, mengapa orang lain harus? Jika kamu tidak berkomitmen pada visimu seolah-olah itu nyata dan mungkin, maka kamu memberi makan kemungkinan menyerah pada batu sandungan pertama. Tapi jika kamu bertindak dengan keyakinan penuh, itulah yang diperlukan agar pintu-pintu terbuka. Aku tidak memintamu mengabaikan logika. Aku mengundangmu untuk menggunakan kepercayaan diri sebagai kekuatan pendorong. Memang ada rintangan, tetapi kamu juga lebih mampu dari yang kamu kira. Terkadang kamu lupa siapa dirimu ketika membiarkan rasa takut berbicara lebih lantang daripada tujuanmu. Setiap kali kamu ragu, bayangkan bahwa kamu tidak bisa gagal, bahwa setiap percobaan adalah sebuah kemenangan, bahwa setiap langkah, meski tidak sempurna, mendekatkanmu pada apa yang kamu cari. Bertindak dari pola pikir itu menghubungkanmu dengan kekuatan masa kini, membuatmu berani, mendorongmu keluar dari siklus kelumpuhan. Karena tindakan yang dilakukan dengan keyakinan adalah tindakan yang kuat dan energi itu terasa. Ketika orang lain merasakannya, dunia merespons. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebajikan dan tekad tanpa terobsesi pada hasil. Seneca berkata, "Bukan karena sesuatu sulit maka kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, maka sesuatu menjadi sulit." Apakah kamu menyadarinya? Apa yang tampak mustahil seringkali hanya karena kamu belum pernah mencobanya dengan sepenuh hati, dari pikiran yang jernih, dari kepercayaan diri yang nyata. Dan itu tidak berarti kamu tidak akan pernah gagal. Itu berarti kamu bertindak seolah-olah kegagalan bukanlah fokusmu. Karena meski sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, sikapmu akan membuatmu berbeda. Kamu tidak akan lagi sama seperti sebelum memulai. Kamu akan menjadi seseorang yang telah maju, belajar, menguatkan karakter. Dan tipe orang seperti itu, cepat atau lambat, akan menang. Kamu tidak butuh semua jawaban sebelum memulai. Kamu butuh memulai dengan keyakinan bahwa kamu akan mampu menyelesaikannya, bahwa kesalahan adalah pelajaran untuk beradaptasi, bahwa kegagalan tidak mendefinisikanmu, kegigihanmu yang mendefinisikan. Jadi bertindaklah seolah-olah kamu sudah memiliki keberanian, seolah-olah tujuan sudah ada dan satu-satunya yang kurang adalah berjalan menghampirinya. Bangun dengan keputusan, bicaralah dengan keyakinan, pilihlah dari rasa aman, bukan keraguan. Dan ketika kamu merasa takut, ingatkan dirimu, jika aku gagal, aku belajar. Jika aku belajar, aku berkembang. Jika aku berkembang, aku menang. Jadi, apa itu kegagalan sejati? Berjalanlah hari ini seolah-olah segalanya berpihak padamu. Dan jika belum saatnya, biarkan sikapmu yang mengubah keseimbangan. Karena ketika kamu bertindak dengan energi tak terbendung, pikiran terfokus, dan hati yang berkomitmen, bahkan yang tampak mustahil mulai menjadi mungkin. Bertindaklah seolah-olah kegagalan mustahil, dan mungkin, hanya mungkin, kamu akan menemukan bahwa mustahil untuk tidak mencapainya. Ke-14, jangan bagikan setiap pemikiran dengan orang lain. Jangan ceritakan segalanya pada orang lain. Bukan karena kamu tidak boleh mempercayai dunia, tetapi karena tidak semua orang perlu mengetahui segala hal tentangmu. Tidak semua yang kamu pikirkan, rasakan, atau impikan harus dibagikan. Ada hal-hal yang sebaiknya tetap bersamamu, karena kebijaksanaan bukanlah sikap dingin. Ia adalah pemahaman bahwa energi yang kamu curahkan untuk menjelaskan hidupmu bisa sama dengan yang kamu gunakan untuk membangunnya dalam keheningan.
Kita hidup di masa ketika seolah-olah jika kamu tidak membagikan, maka itu tidak terjadi. Tetapi, semakin banyak kamu membicarakan apa yang kamu lakukan atau rencanakan, semakin kamu mengekspos dirimu pada opini, keraguan, kritik, atau bahkan niat buruk. Tidak semua yang mendengarkan mendoakan yang terbaik untukmu. Beberapa berpura-pura tertarik, tetapi menunggu kejatuhanmu. Yang lain iri pada apa yang kamu miliki, pada apa yang berani kamu kejar. Ini bukan tentang hidup dalam paranoia, tetapi tentang memilih dengan bijak, memilih dengan siapa berbicara, memilih apa yang ingin dibagikan. Ada orang yang belum melakukan apapun dalam hidup mereka, tetapi punya pendapat tentang apa yang kamu lakukan dengan hidupmu. Dan jika kamu membiarkan suara-suara itu masuk terlalu cepat, mereka bisa menabur keraguan di tempat yang sebelumnya ada kejelasan. Terkadang, tidak ada yang bisa menghentikanmu seperti membicarakan rencanamu terlalu dini kepada orang yang seharusnya tidak mendengarnya. Kehati-hatian adalah suatu kebajikan. Diam itu perkasa. Mengetahui kapan harus diam dan bertindak tepat waktu lebih bijaksana daripada berbicara tanpa kecemerlangan. Kamu tidak perlu menjelaskan rencanamu, cukup laksanakan. Kamu tidak perlu memberikan alasan atas keputusanmu, cukup pegang mereka. Orang menghormati hasil, bukan janji. Dan ketika kamu lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak, ketika kamu berbicara terlalu banyak, itu menguras energimu, fokusmu, niatmu. Stoikisme mengajarkan kita mengembangkan kehidupan batin dan tidak bergantung pada persetujuan eksternal. Epictetus berkata, "Diamlah sebagian besar waktu, atau berbicaralah hanya bila perlu dan dengan sedikit kata." Karena berbicara tanpa tujuan hanyalah kebisingan, suatu bentuk penyebaran. Kata memiliki kekuatan, dan semua daya harus digunakan dengan tanggung jawab. Lindungi dirimu dari penghakiman yang prematur. Lindungi mimpimu dari kebisingan yang tidak berafiliasi. Tidak semua orang memiliki kedewasaan untuk memahami apa yang sedang kamu bangun, dan kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Jalan sejati ditempuh dalam keheningan, dengan mata tertuju pada tujuan, bukan pada tepuk tangan. Karena orang yang sama yang hari ini bertepuk tangan untukmu, besok mungkin akan mengolok-olokmu jika kamu tidak memenuhi harapan mereka. Dan jika kamu hidup berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu akan mati karena apa yang mereka katakan. Jangan juga salah mengartikan kedekatan dengan kepercayaan. Hanya karena seseorang dekat, tidak berarti mereka lebih berhak atas kebenaran batinmu. Hanya karena kamu berbagi meja, tidak berarti kamu harus berbagi visi. Kepercayaan harus diperoleh seiring waktu, melalui tindakan dan rasa hormat timbal balik. Dan sampai saat itu, tetaplah menjaga hal-hal penting untuk dirimu sendiri. Keputusan penting lebih cepat matang dalam keheningan. Ada kekuatan dalam misteri, dalam kesadaran bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang besar meski tidak ada orang lain yang tahu. Bekerja sementara yang lain mengobrol. Bangun sementara yang lain menyampaikan pendapat mereka. Dan ketika saatnya tiba, hasilmu akan berbicara sendiri dan tidak akan ada ruang untuk diskusi. Karena buah adalah bukti terbaik dari keberadaan pohon. Kurangi bicara, bertindak lebih banyak. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Ingat, kamu tidak perlu mengungkapkan rencanamu untuk mendapatkan validasi. Jika kamu memiliki kejelasan, itu sudah cukup. Jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tidak perlu menjelaskannya. Dan jika kamu salah, kamu tidak perlu membenarkannya kepada mereka yang seharusnya tidak memberikan pendapat sejak awal. Privasi bukanlah isolasi, melainkan perlindungan. Ini tentang memahami bahwa ada hal-hal tertentu yang membutuhkan waktu, pematangan, kesunyian. Dan ketika kamu membagikannya, itu karena mereka sudah siap untuk dilihat, bukan karena kamu mencari persetujuan. Karena tidak ada orang lain yang akan menanggung konsekuensi dari keputusanmu selain dirimu sendiri. Jadi, perhatikan kata-katamu, perhatikan energimu, perhatikan jalanmu. Biarkan orang berpikir apapun yang mereka mau. Sementara itu, fokus, bekerja, berkembang, berkreasi. Dan ketika momen itu tiba, jangan biarkan kata-katamu yang menentukan.
biarkan transformasimu yang berbicara. Karena diam tidak pernah kosong. Ia adalah ruang suci di mana revolusi sejati terjadi. Ke-15, memaafkan dalam keheningan dan perpisahan adalah suatu bentuk penyembuhan. Memaafkan dalam diam dan tidak pernah berbicara dengan mereka lagi. Ini adalah bentuk cinta, tetapi bukan kepada mereka, melainkan kepada dirimu sendiri. Karena tidak semua pengampunan datang dengan rekonsiliasi. Terkadang, memaafkan cukup untuk menutup lukanya, menghentikan pendarahan, tanpa mengizinkan orang tersebut masuk kembali. Memaafkan dalam keheningan adalah pemahaman bahwa kamu tidak perlu mendramatisasi, tidak perlu berkonfrontasi, tidak perlu orang lain memahami, menerima, atau meminta maaf. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka. Beberapa luka tidak butuh lebih banyak kata. Mereka hanya butuh jarak. Tidak semua orang yang menyakitimu pantas tetap dekat. Dan bukan karena menyimpan dendam, tetapi karena kamu telah belajar menghormati dirimu sendiri. Karena kamu memahami bahwa ada batasan yang, sekali dilanggar, tidak bisa dikaburkan dengan kata maaf. Dan bukan berarti kamu kasar atau pendendam, itu berarti kamu sedang mengurus dirimu sendiri, karena ada berbagai bentuk bahaya yang berulang. Dan terkadang siklus itu terputus ketika kamu memilih untuk pergi dengan tenang. Memaafkan dalam diam berarti melepaskan beban. Ini tentang tidak memikul berat dari apa yang mereka lakukan, apa yang tidak mereka katakan, apa yang tidak mereka perbaiki. Ini tentang melepaskan dendam yang membuatmu pahit di dalam. Ini tentang mengatakan pada dirimu sendiri, ini tidak lagi memiliki kekuasaan atas diriku. Dan dari sana, kamu mulai berjalan lebih ringan, lebih bebas, lebih bersih di dalam. Pengampunan tidak menghapus masa lalu, tetapi memungkinkanmu berhenti hidup di dalamnya. Banyak orang percaya bahwa memaafkan berarti membuka kembali pintu, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, percaya lagi. Tetapi, terkadang bentuk pengampunan paling jujur adalah mengucapkan selamat tinggal dalam diam. Ini adalah tindakan penyembuhan tanpa kembali, menutup cerita tanpa menulis bab baru. Karena ada ikatan yang hanya terlepas dengan jarak. Dan ada hal-hal yang hanya sembuh ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi berada di sana. Stoikisme mengajarkan kita bahwa emosi tidak boleh mengendalikan kita, dan bahwa sebagian dari kebebasan kita terletak pada bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi. Marcus Aurelius mengatakan bahwa cara terbaik membela diri adalah dengan tidak menyerupai orang yang telah menyakiti kita. Itu juga berlaku untuk pengampunan. Kamu tidak perlu bereaksi untuk membalas dendam. Kamu bisa melepaskannya begitu saja. Kamu bisa memaafkan dengan tenang, karena siapapun yang memaafkan tidak lagi terikat secara diam-diam pada apa yang telah berlalu. Memaafkan seperti itu membutuhkan kekuatan, karena lebih mudah tetap dalam keluhan, kemarahan, peran sebagai korban. Namun, ketika kamu memaafkan, kamu menyerah untuk terus mengulangi sejarah dalam ingatanmu. Kamu memutus siklusnya. Kamu menempatkan dirimu di masa kini, dan itu mengembalikan kekuatanmu. Karena kamu tidak lagi menunggu orang lain berubah, memahami, atau menegakkan keadilan. Kamu mengambil kendali atas kedamaianmu, dan itu adalah tindakan tanggung jawab emosional yang mendalam. Kamu tidak perlu mengiklankan pengampunanmu. Kamu tidak perlu menutupnya dengan pesan, panggilan, atau pertemuan. Ada pengampunan yang diberikan dalam keheningan jiwa, dan hanya kamu yang tahu bahwa itu terjadi. Mereka adalah yang paling murni karena tidak mencari pengakuan, reaksi, atau hadiah. Mereka hanya berusaha menyembuhkan. Dan sekali kamu memaafkan seperti ini, kamu tidak lagi memikul beban dari apa yang mereka lakukan. Hatimu tidak lagi berdebar kencang saat mengingat. Kamu tidak lagi berlatih percakapan dalam pikiranmu. Kamu tidak lagi ingin mereka menderita seperti yang kau derita. Kamu hanya ingin melanjutkan. Kamu hanya ingin kedamaian. Dan kedamaian itu, ketika tiba, jauh lebih berharga daripada permintaan maaf yang tak pernah datang. Ada orang yang tidak pantas mendapatkan kebencianmu, tetapi juga tidak pantas mendapatkan kehadiranmu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak berkewajiban menjaga semua orang di dunia dalam hidupmu.
Beberapa orang datang untuk mengajarimu tentang batasan. Yang lain menunjukkan padamu apa yang tidak ingin kamu ulangi. Terima kasih atas pelajarannya, maafkan dalam diam, dan lanjutkan perjalananmu. Pengampunan sejati tidak selalu memperbaiki sebuah hubungan, tetapi memperbaiki hatimu. Dan ketika kamu memilih untuk memaafkan seperti itu, tanpa suara, tanpa kembali, tanpa ekspektasi, kamu memilih untuk menyembuhkan dirimu sendiri, untuk tumbuh, untuk memberikan pada dirimu apa yang tidak mereka berikan. Rasa hormat, kedamaian, cinta diri. Memaafkan, tetapi tidak selalu untuk kembali. Terkadang, cukup dengan melepaskan. Dan itu sendiri adalah suatu tindakan kekuasaan.